menjadi leader masa depan? Dengarkan kata-kata ini. Kisah sebuah perjuangan. Melawan keegoisan untuk mengalahkan sifat kemalasan dan zona nyaman. Melawan semua rival yang datang dari berbagai arah dan sudut pandang. Aku tahu semangatmu mulai berkurang. Aku tahu kamu merasa lelah saat berjuang. Tapi tetaplah melawan untuk menggapai sebuah tujuan. Dan yakinlah bahwa esok kamu akan menjemput sebuah kemenangan. Buah hasil dari perjuangan yang selama ini kita pertaruhkan. Dari kami untukmu, semua calon leader masa depan. How to become an ideal leader. Wait a minute! Who are you? Here's the point what a leader should have. Nice. Barack Obama adalah presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Beliau sangat terkenal dengan gaya leadership-nya yang elegan. Apa yang bisa kita pelajari dari gaya kepemimpinan Obama? Let's check it out. Now let me be clear. We have real enemies in the world. These enemies must be found, they must be pursued, and they must be defeated. John Kerry knows this. Dari gestur tubuh terlihat Barack Obama benar-benar ingin menunjukkan atensi penuh kepada seluruh audiens dengan menyapu pandangan dari sisi kiri dan sisi kanan seluruh ruangan. To embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Dari sisi intonasi suara, Obama menggunakan strategi penekanan pada kata-kata yang dia anggap penting, seperti kata-kata United States of America pada video di atas. Selanjutnya, kita akan membahas gaya kepemimpinan Mark Zuckerberg yang merupakan pendiri dari situs sejarah sosial Facebook. Mark Zuckerberg adalah salah satu contoh pemimpin dengan gaya transformasional dengan memberikan pegawainya ruang untuk berinovasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas gaya kepemimpinan seorang CEO Facebook yang berjudul Have Freedom to Fail.
One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center and he saw a janitor holding a broom and he asked him what he was doing and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Dalam cuplikan video yang kita lihat, seorang pemimpin akan membuat audiens mengingat pesan yang disampaikan dan terinspirasi atau terbujuk untuk bertindak pada pesan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan bercerita, seperti yang telah dilakukan oleh Mark Zuckerberg. So we just kept working on it, day after day after day. Strategi repetisi yang digunakan oleh Mark Zuckerberg yaitu mengulangi kata-kata kunci, frasa, dan bahkan kalimat dapat membuat komunikasinya lebih berkesan terutama ketika berbicara. Di dalam speech-nya yang berjudul I Lost Many Battles, kami akan melakukan analisis gaya kepemimpinan Elon Musk sebagai berikut. I'll allocate half of that to SpaceX and Tesla and Solar City, and that should be fine. I'll have 90 million, like, just lots, you know. But then what happened is things cost more, took longer than I thought. So I had a choice of either put the rest of the money in or the companies are going to die. And it's like, so I ended up putting all the money in and borrowing money for rent from friends. Elon Musk menggunakan cerita tentang bagaimana dia harus memilih perusahaan yang akan diberikan modal pada tahun 2008. Cerita ini digunakan oleh Elon Musk agar komunikasi yang disampaikan ke audiens lebih mudah diingat dan lebih persuasif. Elon Musk juga bercerita bagaimana akhirnya dia harus meminjam uang untuk membayar sewa tempat tinggal karena uang miliknya digunakan sebagai modal bisnis. And at first I tried to get a job at Netscape because that was the only internet company. And they didn't respond to me. So then I was like, okay, if I can't get a job at the only internet company, then I better try starting something. But I talked to my professor and I said, look, I'm going to try starting a company. It's probably not going to succeed. And if it doesn't succeed, can I come back? And he said, sure, no problem. And so I put my studies on hold and started the company. Bisa dikatakan bahwa Elon Musk merupakan pemimpin yang cenderung menggunakan cerita sebagai alat komunikasinya. Elon bercerita bagaimana pilihannya dia untuk tidak menyerah ketika ditolak oleh Netscape, dan akhirnya dia membangun perusahaan sendiri. Oke, kita akan masuk ke video ulasan gaya kepemimpinan yang paling terakhir, yaitu Hairul Tanjung. Di dalam speech-nya di Voice of Success, kami akan melakukan analisis gaya kepemimpinan Hairul Tanjung sebagai berikut. I'm coming not from the wealth family, so I'm starting when I'm first years in the university. I came into faculty of dentistry, but it's actually my family cannot support my tuition fee. So because of that, I try to collect money by myself. So that is a process of the entrepreneurship I'm starting. Hairul Tanjung memulai wawancara dengan bercerita mengenai pengalaman pribadinya yang menerapkan prinsip etos. Hairul Tanjung berasal dari keluarga tidak mampu dan saat ini dia pun dikenal sebagai anak singkong. Namun, hal tersebut tidak menghentikan niatnya untuk kuliah dan memulai bisnis untuk membayar biaya kuliahnya tersebut. You don't have a capital, you don't have a network, you don't have a knowledge, you don't have the experience. Teknik yang digunakan oleh Hairul Tanjung adalah struktur paralel, di mana ia menjelaskan tantangan yang dihadapi pebisnis pada saat memulai usahanya. Thank you very much, everybody. Good day,